إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah difitnah dan dijuluki sebagai Majnun, sebagai tukang syair, tukang sihir, dan bahkan disebut sebagai dukun. Karena apa yang beliau bawa bertentangan dengan kebiasaan orang banyak pada masa itu. Namun semua tuduhan tersebut justru memiliki pengaruh yang kuat di dalam menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam. Sebagaimana dikatakan oleh ahli hikmah bahwa kebenaran itu tersebar melalui lisan orang-orang yang hasad. Seandainya waktu itu Rasulullah SAW tidak difitnah oleh Abu Jahal, Abu Lahab, maka tidak ada yang tahu Islam. Maka oleh karenanya jangan pernah bersedih ketika kita berpegang dengan kebenaran lalu difitnah orang. Ingat, dari fitnah itulah orang akan penasaran dengan ajaran agama yang kita anut. Kebenaran itu semakin tersebar luas fitnahnya, maka orang akan semakin penasaran dan ingin tahu. Sehingga ketika mereka sudah tahu, mereka tertarik dan mengikuti. Itulah karakteristik kebenaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin hari banyak orang menghina Nabi, tapi tidak sedikit orang yang tertarik kepada ajarannya. Bahkan pernah diceritakan ada seorang yang bernama Dimad al-Azdi. Dimad al-Azdi adalah seorang tukang ruqyah. Kalau bahasa kita zaman sekarang ini, pengobat alternatif. Dukun juga. Suatu hari Dimad al-Azdi ditemui oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka berkata kepada Dimad, "Hai Dimad, jangan dekati Muhammad. Karena Muhammad lagi majnun." Majnun artinya kesurupan jin. Itu arti majnun. Atau diartikan oleh orang Indonesia dengan gila. Maka kata Dimad al-Azdi, aku akan tetap menemui Muhammad kalau betul dia seorang yang majnun. Karena aku akan meruqyah Muhammad itu agar dia sadar. Maka datanglah Dimad al-Azdi menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Madza bika ya Muhammad?" Muhammad, sebenarnya apa yang terjadi dengan dirimu?
Kata orang-orang kau tuh sudah majnun. Apa benar seperti dikatakan orang-orang itu? Nabi SAW tidak perlu membela diri. Dia hanya menyampaikan kata-kata yang bisa dinilai oleh Dimad al-Azdi apa pantas perkataan ini diucapkan oleh orang gila. Apa kata-kata tersebut? Yaitu apa yang beliau sering sampaikan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Dimad al-Azdi mendengar kalimat itu terkesima, ta'ajub. Ya Muhammad, sangat indah kalimatmu ini. Maka tolong ulangi sekali lagi. Diulangi lagi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu sampai akhir khutbatul hajah. Kata Dimad al-Azdi, ya Muhammad, tolong ulangi sekali lagi. Diulangi lagi oleh Nabi sampai 3 kali. Lalu Dimad al-Azdi mengatakan, demi Allah, ini bukan ucapan orang yang sedang kesurupan atau orang gila. Tapi ini adalah ucapan seorang yang diutus oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Maka dia katakan setelah itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Masuk Islamlah Dimad al-Azdi. Maka bapak-bapak sekalian, azakumullah, kalau ada orang memfitnah Anda dengan Wahabi, dengan apa saja julukan yang difitnah oleh orang, tidak usah sedih. Ingat, itu awal penyebaran dakwah yang sedang Anda anut. Karena akan ada orang lain yang penasaran dengan Anda. Ya. Dan itulah yang menyebabkan dakwah ini dikenal oleh orang. Dan di situ juga kita sadar bahwa setiap orang yang berpegang teguh dengan kebenaran pasti diuji di jalan tersebut. Maka dia berusaha bersabar. Kalau tidak sabar, ya hilang iman kita. Baik. Adapun pembahasan kita di sore hari ini, kita masih melanjutkan pembahasan tentang ajaran Islam dari kitab Salasatu al-Usul. Masih berkaitan dengan maratibu ad-din, martabat atau tingkatan-tingkatan ajaran agama. Di antara tingkatan tersebut yang pertama adalah rukun Islam yang 5 atau amal yang zahir. Jadi bila seorang ingin diakui sebagai muslim, dia harus menampakkan keislamannya dulu. Seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, kalau mampu dia bayar zakat, kalau tidak sakit dia berpuasa, kalau dia mampu untuk berjalan ke tanah suci, maka dia berhaji. Ini amal Islam yang zahir. Siapa yang melakukan semua ini tanpa diketahui apa isi hatinya, maka orang ini tidak boleh diganggu harta, darah, dan kehormatannya. Haram hukum. Dijaga oleh agama. Tapi jangan salah paham. Kalau belum masuk Islam berarti boleh dirampok hartanya. Enggak juga begitu. Tapi kita berbicara tentang penjagaan khusus sebagai seorang muslim. Tingkatan kedua yaitu tingkatan keimanan yang di dalamnya terdapat rukun iman. Keimanan itu biasanya berbicara tentang isi hati dan keyakinannya. Yang rukunnya ada 6. Ya, iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada para nabi dan rasul, kepada kitab-kitab dulu, kepada para rasul, kepada yaumil akhir, dan beriman kepada takdir.
Nggak boleh ada yang kurang dari 6 ini. Kurangi 1 aja berarti kita ingkari semuanya. Bisa orang tidak percaya adanya malaikat, berarti dia tidak percaya Quran dong. Kalau tidak percaya Quran berarti tidak percaya Rasulullah. Kalau tidak percaya Rasul berarti tidak percaya Allah Azza wa Jalla. Jadi ini selalu terkait 6 rangkaian ini. Tak boleh terpisah. Maksudnya tidak boleh ditinggalkan salah satu dari 6 rukun itu. Nah, dari rukun inilah bercabang keyakinan tentang hal-hal gaib lainnya. Seperti ada azab kubur, nikmat kubur, itu cabang dari beriman kepada akhirat. Ya. Di antara hal gaib yaitu Allah beristiwa di atas arsy. Dan itu berkaitan dengan keimanan kepada sifat-sifat Allah. Kemudian ada keyakinan tentang kitab-kitab suhufi Ibrahim wa Musa. Itu berkaitan dengan beriman kepada kitab-kitab Allah. Begitulah martabat kedua. Martabat tertinggi yang ketiga yaitu ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu ada 2 makna. Pertama, ihsan kepada Allah. Inilah yang disebut dalam hadis anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan kepada Allah itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Jika kau tidak sanggup untuk melihatnya, maka yakinlah Allah melihat dirimu. Ini ihsan kepada siapa? Kepada Allah. Yang intinya adalah khusyuk dan tenang dalam beribadah. Kemudian ihsan yang kedua, ihsan kepada makhluk. Kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, kepada teman, kepada pembantu, kepada orang lain kita berbuat baik. Bagaimana bentuk ihsannya? Ada yang relatif, ada yang bersikap universal. Yang relatif misalnya kita bantu tetangga kita yang tidak punya apa-apa, kita kasih uang 10.000, dia sudah senang. Sudah senang. Itulah berbuat baik kepada dia. Apalagi diberi 50.000, senang banget. Karena selama ini dia tidak pernah melihat uang sebanyak itu. Ada kebaikan yang bersifat umum. Ya, di antaranya adalah ucapan-ucapan baik dalam penyampaian kata-kata ketika menyampaikan nasihat. Itu kebaikan semua orang butuh. Maka berbuat baik di sini adalah berbuat baik kepada sesama. Nah, yang dibicarakan di sini adalah ihsan kepada Allah. Nah, baik, kita mulai dari rukun Islam. Rukun Islam ada berapa, bapak-bapak, ibu-ibu? Terima kasih, Pak. Masya Allah. Setiap kajian pasti ada kopi. Kalau kajian 3 hari sekali, 3 kali sehari, kayak minum obat aja minum kopi ini. Ini manis ini. Ini bukan kopi, nah, ini kolak. Kalau kopi itu pahit kan? Oke. Rukun Islam, jazakallah khairan yang memberikan kopi. Ya. Rukun Islam itu ada berapa? 5. Ya. Diawali dengan 2 kalimat syahadat. Ini password masuk Islam. Ada orang sholat, ada orang zakat, ada orang berbuat baik, ada orang, tapi dia tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, maka tidak diterima amalnya sampai dia mengucapkan 2 kalimat syahadat.
kalau ada orang kafir mau masuk Islam. Maka jika Cristiano Ronaldo menyumbang jutaan dolar untuk Palestina, itu hanya dibalas di dunia atas kebaikannya. Nanti di akhirat apakah dibalas? Iya, balasannya akan ditampakkan jika dia mati kafir ya. Tapi setelah ditampakkan dihancurkan menjadi debu. Kenapa? Karena dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau ada orang protes, masa sih kita berbuat baik walaupun beda agama tidak dapat kebaikan sama sekali di akhirat nanti? Jawabannya iya, karena ini bukan main-main. Allah paling tidak suka dengan perbuatan syirik. Ada orang protes, bagaimana kalau orangnya baik sekali tidak pernah berbuat jahat? Masa disiksa juga tanpa dia ucapkan 2 kalimat syahadat? Iya. Karena kebaikannya tidak dianggap. Tidak dianggap. Logikanya begini. Ada seorang mahasiswa pintar sekali. Dia tidak mendaftarkan diri di Universitas Pancasila misalnya. Tapi dia ikut ujian. Tapi tidak mendaftar. Belajar tiap malam dia. Begitu ada pengumuman kelulusan, nama dia tidak ada di situ. Bahkan dia tidak diberikan nilai apa-apa. Dan dia tidak masuk dalam deretan orang-orang yang mendapatkan hadiah. Kira-kira orang ini boleh protes gak? Boleh protes gak dia? Nggak boleh. Siapa nyuruh dia ikut ujian tanpa dia masuk? Harusnya dia daftar dulu. Syarat daftar masuk ke Universitas Pancasila itu diberitahukan kan poin-poinnya. Ini. Sehingga nilai-nilai kertas Anda akan diterima kalau Anda sudah terdaftar. Demikianlah masuk surga. Password untuk masuk Islamnya harus diucapkan dulu 2 kalimat syahadat. Ya. Maka dari situlah 2 kalimat syahadat adalah ucapan yang menyebabkan seorang masuk Islam. Orang masuk Islam itu gampang. Enggak perlu ribet-ribet. Kalau orang Nasrani masuk Kristen, diapakan? Dibaptis. Baptisnya ditenggelamin dalam air lagi sebagiannya. Ya. Budak dipukul pakai apa itu di kepalanya. Demikian juga agama-agama lainnya. Ada ritual panjangnya. Sekarang kalau ada orang agama lain duduk di masjid ini, dia ucapkan 2 kalimat syahadat, maka sah dia jadi muslim. Tidak perlu bayar apa-apa. Bahkan Allah yang membayarnya dengan apa? Surga. Dibayar oleh Allah dengan surga atas ucapan 2 kalimat syahadat. Dan kalimat inilah yang menjadi penyelamat nanti di yaumul qiyamah, di saat kita semua tegang dengan dosa kita. Demikian juga kehidupan dunia ini ada karena adanya kalimat ini. Ya, langit berdiri tanpa tiang, bumi rata, gunung berdiri kokoh sebagai pasak bumi. Udara bertiup ke arah yang dia mau atas izin Allah. Air mengalir ke bawah dari atas ke bawah. Lautan meluas, airnya asin. Semua itu terjadi demi menegakkan 2 kalimat syahadat. Makanya Allah ciptakan jin dan manusia untuk menegakkan kalimat itu. Ya, tidak bisa diremehkan kalimat syahadat itu. Ya, bahkan Nabi Musa alaihissalam pernah berkata kepada Allah, dia berkata begini, Ya Rabbi, alimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Wahai Tuhanku, kata Nabi Musa,
ajarkanlah aku sesuatu yang dengan kata tersebut aku akan selalu ingat kepadamu dan berdoa kepadamu. Kata Allah, qul ya Musa la ilaha illallah. Musa, sebut saja la ilaha illallah. Jadi zikir dan doa yang terbaik itu la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadha. Wahai Rabbku, semua hambamu bisa mengucapkan kalimat itu. Artinya Nabi Musa ingin kalimat yang lain yang tidak bisa diucapkan oleh orang lain selain daripada dia. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Dengarkan kata Allah. Ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah. Musa, seandainya 7 lapis langit dengan seluruh penduduk yang ada di dalamnya, selain aku, maksud selain Allah yang ada di atas langit ke-7 sana, dan 7 lapis bumi berserta isinya diletakkan dalam satu timbangan, lalu kalimat la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang lain, maka kalimat ini memberatkan, lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta isinya tadi. Sebegitu agungkah kalimat ini? Ya. Tidak ada lagi yang lebih agung daripada kalimat la ilaha illallah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, anak-anak kita di rumah tidak usah lagi ditanya cita-citamu mau jadi apa. Tidak usah. Capek nanya itu. Ajarkan kalimat ini lebih bermanfaat buat ibu-ibu nanti setelah meninggal dunia. Demikian juga bapak-bapak. Karena jika anak-anak kita bisa melaksanakan kalimat ini, dia mau jadi office boys, atau jadi direktur, atau jadi jenderal, atau jadi anggota dewan yang baik, bukan yang korupsi, maka semua tingkah laku dia yang baik itu akan Anda petik di dalam kubur nantinya. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah ini bila terpatri dalam hatinya dan dia bisa amalkan sesuai dengan konsekuensinya, maka seluruh amal yang baik akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu. Untuk apa kita tanyakan cita-cita anak kita kalau dia tidak mengerti tentang ini? Banyak ibu-ibu, bapak-bapak sibuk dengan pokoknya kamu harus kuliah di IPB pokoknya. Karena bapaknya petani kan. Begitu anaknya S3 IPB, pulang dari kuliahan sudah selesai Pak. Ini ada jasanya, ada tesisnya. Sebentar lagi saya mau buka bengkel. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Nggak nyambung. Ngapain? Biarin aja dia dengan bakatnya yang halal. Yang penting yang dijaga adalah bagaimana kalimat ini melekat dalam hatinya dan dia berhasil menjadi hamba Allah. Biarin dia hidup di muka bumi ini dengan keadaannya. Kalau kalimat ini tidak dia pahami, dia hafal Quran 30 juz tetap sesat. Contoh orang Syiah. Orang Syiah itu hafal Quran 30 juz tapi tetap meminta kepada kuburan. Iya enggak? Apa manfaatnya? Karena menghafal itu bakat. Menghafal itu apa? Bakat. Ya. Bapak-bapak yang tidak hafal Quran ini rajin sholat di masjid, ya enggak? Ada enggak orang hafal Quran rajin rokok di emperan masjid tapi tidak sholat? Ada.
Ya. Atau dia tidak meninggalkan sholat tapi dia tetap meminta di kuburan, nggak ada manfaat. Maka dipahamkan dulu ini hak Allah yang agung. Ya. La ilaha illallah adalah merupakan kalimat yang kita ucapkan dengan kata syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Antum tahu konsekuensi dari kalimat asyhadu? Konsekuensi yang paling dititik beratkan adalah Anda harus belajar. Harus apa? Belajar. Harus berilmu tentang apa yang kita persaksikan tadi. Itu poin paling penting dari dua kalimat ini. Karena ada kalimat syahadat. Saya mau nanya, syahadat itu artinya apa tadi? Bersaksi. Oke. Di pengadilan itu ada dua jenis saksi kan? Ada saksi yang langsung melihat, ada ahli saksi atau saksi ahli. Ya kan? Apa? Ahli saksi apa saksi ahli? Saksi ahli. Ini yang saksi ahli ini pernah melihat kejadian enggak? Enggak melihat kejadian, tapi dia saksi ahli. Bagaimana dia bisa diterima saksinya? Dia harus ahli dulu tentang urusan itu. Analogi dia, bagaimana dia melakukan riset dan seterusnya. Oh iya, menurut saksi ahli kejadian ini begini dan ini keputusannya. Itu yang kita pelajari tentang syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Kita tidak pernah melihat Allah. Berarti kita ini harus menjadi saksi apa? Ahli. Bagaimana kita bisa jadi saksi ahli kalau kita tidak meneliti? Belajar. Ya. Kasus Sambo aja orang belajar sana kemari baru ketemu saksi ahlinya. Dan itu pun tidak diterima kalau tidak tepat ilmunya. Kalau tidak diketahui orang ini gimana nih? Belajar di mana dia bisa menyaksikan demikian? Gitu. Apa menjadi buku acuannya? Ya undang-undang, ya KUHP sekian, ya kan? Islam agar kita menjadi saksi ahli atas persaksian kita tadi, kita menggunakan undang-undang Allah. Apa buku acuannya? Kitab acuannya? Al-Quran dan Sunnah. Maka jika ada orang menjelaskan la ilaha illallah hanya mengandalkan geleng-geleng kepala saja, ini orang mabok agama. La ilaha illallah, ini orang mabok. Tidak menyaksikan dengan persaksian ilmu. Yang inilah yang dituntut kepada kita jemaah sekalian. Karena kita tidak pernah melihat Tuhan kita. Pernah lihat Tuhan? Tuhan yang melihat kita. Antum pernah melihat Nabi Muhammad SAW, tapi antum bersaksi seakan-akan melihatnya di hadapan antum. Seakan-akan zaman 1500 tahun yang lalu itu seperti baru kemarin kita ketemu Nabi. Itu yang kita saksikan setiap kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pede lagi kita. Semua itu kita lakukan dengan ilmu. Gitu ikhwan fillah jazakumullah. Maka dari kalimat itu pesan moralnya adalah dari kalimat syahadat, pesan moralnya kita dituntut untuk mempelajarinya dengan teliti. Karena kita dituntut jadi saksi ahli. Nah, siapa pengacara di sini? Benar enggak ucapan Anda? Baik. Lalu apa saja yang kita pelajari dari kalimat la ilaha illallah ini? Yang pertama tentang rukunnya, yang kedua tentang syarat-syaratnya.
Ya, pernah dengar kajian Ustadz Yazid, prinsip dasar Islam, di situ beliau jelaskan itu tentang apa? Tentang dua kalimat syahadat. Dan juga ada buku tersendiri itu, makna dua kalimat syahadat yang ditulis oleh beliau rahimahullah taala. Syarat, ya, rukun kalimat itu ada dua dan disebutkan di sini. Makna la ma'budu bihaqqin illallah. Maknanya adalah tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kalau diartikan tidak ada Tuhan selain Allah, agama lain pun mengakui demikian. Agama lain mengatakan demikian. Buktinya semua agama di Indonesia ini mengakui Pancasila, sila pertama. Ketuhanan yang Esa. Karena memang semua agama mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi tidak semua agama mengakui hanya Allah yang diibadahi. Buktinya mereka mengatakan Allah Maha Esa, tapi minta di patung-patung. Allah Maha Esa, mereka minta di tempat-tempat keramat. Bahkan ada yang meminta kepada tikus dan monyet. Ya enggak? Mereka mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, tapi mintanya kepada sunggokong. Ya tidak? Di kenyataan ini, kalau umat Islam, mereka mengatakan la ilaha illallah, tapi minta di kuburan. Nah jelas itu kuburan siapa tuh yang dipalsukan oleh Habib-Habib tuh? Ya. Biasanya itu pekerjaan para Habib, preman bersorban. Ya. Dan kita sengaja dijauhkan dari kalimat ini supaya para habib-habib dan para orang-orang yang memiliki kebusukan hati ini bebas menyesatkan orang dengan meminta di kuburan. Karena kalau diajarkan kalimat ini kepada umat, habis lapangan kerja mereka. Fulus, ya minal fulus ilal mampus. Mampus akidahnya karena mereka tidak memahami dua kalimat apa? Syahadat. Antum tahu gaya-gaya para habaib ini? Itu gaya-gaya Firaun. Apa yang dilakukan Firaun sehingga dia bisa mengangkat diri sebagai Tuhan waktu itu? Dia jauhkan manusia ini dari mengenal Allah dulu. Sehingga manusia tidak ada lagi mengenal Tuhan kecuali Firaun. Maka demikian yang dilakukan oleh para habaib ini. Mereka tidak mau memperkenalkan Allah dan Rasulnya. Adapun perkataan salawat mereka hanya bumbu saja. Hanya bumbu mengelabui kaum muslimin. Pernah mereka jelaskan tentang ini makna la ilaha illallah, ini rukunnya, ini syaratnya. Pernah mereka jelaskan begitu? Enggak pernah. Maka kalimat ini sangatlah agung. Sehingga musuh-musuh Islam, musuh dalam selimut ini tidak bisa menjelaskannya. Maka maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Jangan lagi dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Karena itu tidak tepat dengan makna yang sesungguhnya. Artinya adalah tidak ada Tuhan yang diibadahi, itu tambahannya. Dengan benar kecuali Allah. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, Abu Jahal juga mengatakan demikian. Sebagaimana mereka ditanya man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Ada mereka jawab patung yang mereka buat sendiri. Tanya aja kepada orang yang meminta kepada patung, bisa nggak patung itu menciptakan sehelai sayap nyamuk? Tidak. Pastinya yang mereka akui adalah Tuhan yang menciptakannya. Tetapi kenapa doa diajukan kepada patung dan pohon? Maka la ilaha illallah mengingkari semua itu. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dari makna ini maka terdapat dua rukun. Terdapat berapa? Dua rukun. Rukun pertama yaitu kalimat la ilaha.
nafiyan jami'a ma yu'bad min dunillah. Konsekuensi daripada la ilaha yaitu meniadakan, menghilangkan, menafikan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Itu konsekuensi daripada la ilaha. Makanya hanya dikasih baris fathah, tidak dikasih baris dhammah, untuk menafikan segala yang disembah dan diibadahi selain Allah. Adapun kalimat yang kedua, illallah, sabit musbitanil ibadata lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi kama annahu la syarika lahu fi mulkihi. Illallah artinya menetapkan ibadah hanya untuk Allah saja. Tidak ada sekutu baginya dalam beribadah, sebagaimana pengakuan semua orang Allah saja yang berkuasa di alam semesta ini. Maka dua rukun. Rukun pertama menafikan semua yang diibadahi selain Allah. Yang kedua, semua ritual ibadah kita diserahkan kepada Allah saja. Tidak boleh ada yang kurang. Kalau ada 1000 ibadah misalnya, ada 1000 ibadah ini, 999 ibadah diserahkan kepada Allah dan 1 ibadah diserahkan kepada berhala, maka 999 tadi batal semuanya. Gara-gara apa? 1 diserahkan kepada selain Allah. Bahaya nggak itu? Bahaya. Karena itu konsekuensi daripada apa? Illallah. Ada orang sholat, puasa, haji, zakat, hajinya 7 kali, puasanya wajib, sunnah. Saking wajib, saking banyak puasanya, dia puasa hari Kamis, buka hari Sabtu, misalnya begitu kan? Misalnya, dia berinfak, baik kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak, anak-anak, janda-janda, yatim, semua diinfakkannya. Tapi begitu dia meminta yang fulan, dia minta kepada kuburan wali misalnya. Wahai wali fulan, berikan saya rezeki, kata dia begitu. Doa saja dia doa kepada selain Allah, maka semua yang dia lakukan tadi batal semuanya. Hangus. Kenapa? Karena menyerahkan salah satu ibadah kepada selain Allah seperti mencampur air jernih dengan najis. Ya. Maka oleh karenanya kalimat illallah sangat ketat. Nah, dari sini kita sadar bahwa ada orang tidak berbuat syirik kepada Allah tapi dia tidak beribadah. Ada orang tidak berbuat syirik kepada Allah tapi tidak beribadah. Siapa? Ateis? Ateis? Dia berbuat syirik kepada Allah? Enggak. Tapi dia tidak beribadah kepada Allah. Kafir enggak dia? Kafir. Iblis, pernah dengar iblis berbuat syirik kepada Allah? Dia kufur gara-gara apa? Tidak mau taat beribadah kepada perintah Allah. Dan ada orang rajin beribadah tapi berbuat syirik. Salat, puasa, haji, zakat, infak dan seterusnya. Tapi mintanya kepada Ya Abdul Qadir Jailani, dia minta begitu. Ya wali fulan, dia minta begitu. Maka semua ibadahnya batal. Ya, karena itulah jenis kekufuran Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal itu dia minta langsung ke patung gitu? Enggak. Dia minta ke patung itu untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah. Itulah konsekuensi dari dua kalimat, dari kalimat syahadatu alla ilaha illallah. Rukunnya dua, menafikan dan menetapkan. Itu ringkasannya. Syaratnya
ada 7 dan ada yang menambah jadi 8. Syaratnya ada berapa? 7 plus 1. Ya, tambahan ini ijtihad. Termasuk 7 ijtihad. Tapi yang ini dimasukkan juga yang terakhir ini. Syarat pertama ilmu seperti kita katakan tadi. Belajar. Nabi berjanji melalui lisannya, man mata wa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia berilmu tentang la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Pasti masuk surga. Oke? Itu poin pertama. Bahkan Allah menyebutkan syahidallahu annahu la ilaha illallah illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia yang menegakkan keadilan. Demikian juga para malaikat dan orang yang diberi ilmu bersaksi dengan persaksian tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Azizul Hakim. Berarti persaksian orang berilmu ini sama seperti persaksian malaikat dan bahkan disandingkan dengan persaksian Allah yang Maha Benar. Berarti ilmu. Dan ini membedakan antara kita dengan orang non-muslim atau orang kafir. Orang kafir beribadah apa kata pendetanya? Kalau kita tidak, ibadah kita apa kata Al-Quran dan Sunnah yang kita pelajari. Jangan mau didoktrin sama Habib dan Kiai. Kalau tidak ikut kata Habib dan Kiai, kualat. Kan gitu doktrinnya. Sehingga kaum muslim ini takut menyelisih Kiai dan Habibnya. Padahal itu adalah ajaran mereka, bukan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ada Habib mengatakan, dari kuburan ini ke kuburan itu ada taman dari taman-taman surga, pret. Itu adalah ajaran dia sendiri, bukan ajaran Allah dan Rasulnya SAW. Mana dalil mereka berkata demikian? Dia buat sendiri agar dia dapat cuan dari situ. Karena sekarang bisnis yang paling menjanjikan adalah wisata religi. Kalau ada wisata religi, bikin kuburan dan orang bodoh ikut-ikutan, ya enggak? Maka harus berilmu, itu poin pertama. Berilmu tentang 2 kalimat syahadat. Yang kedua, meyakini apa yang kita tahu dari makna yang sebenarnya. Diyakini tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kita yakini demikian. Gak boleh lagi kita berdoa kepada selain Allah. Apapun alasannya. Kadang orang itu alasannya begini. Ustaz, saya banyak dosa Pak Ustaz. Kayaknya saya harus datangi kuburan wali supaya sampaikan doa saya kepada Allah. Karena dia orang suci. Suci dari mana? Ada yang tahu dia selamat di dalam kuburnya. Kalau ada yang tahu dia selamat berarti dia Tuhan. Maka yang kita harus yakini tidak ada selain Allah yang boleh disembah. Tidak ada yang boleh didoain selain siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka yang kita yakini hanya Allah yang diibadahi. Itu yang kedua. Yang ketiga, qabul, sudah diilmui, sudah diyakini, diterima dong. Karena ada orang yang mengilmui dan meyakini tapi tidak terima. Kenapa Abu Jahal tidak mau ucapkan la ilaha illallah? Karena dia tahu artinya. Dan dia yakin konsekuensinya. Lalu dia tidak mau terima. Wah, kalau saya ucapkan berarti saya harus tinggalkan Lata, Uzza dan Manat dong. Berarti dia tidak terima. Dia hanya yakini dan ilmu karena dia orang Arab. Ya. Dia orang Arab. Arabnya asli lagi. Kalau kita kan Arab maklum. Ya kan? Dia Arab asli, maka dia yakin dengan makna itu. Maka dia tidak terima. Gara-gara ini mereka diazab nanti di yaumil qiyamah. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sungguh dulu di dunia orang-orang ini
Kalau diajarkan la ilaha illallah mereka sombong, tolak, tidak mau terima. Ya. Itu yang ketiga, harus terima. Yang keempat yaitu inqiyad atau tunduk taat. Taat kepada pemilik kalimat itu, yaitu taat kepada Allah, termasuk taat kepada Rasulullah SAW. Ada orang dia berilmu tentangnya, yakin tentangnya, dia ucapkan pula, tapi tidak taat, tidak sholat. Ada orang tidak sholat di sini, dua kalimat syahadat diucapkan. Ada gak? Banyak, bahkan yang pergi tahlilan ke orang mati itu banyak yang tidak sholat juga. Yang geleng-geleng kepala kalau lagi tahlilan tuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kadang tidak sholat tuh. Tidak sholat, maka berarti dia tidak penuhi syarat yang berapa? Keempat, tunduk taat. Syarat kelima, jujur. Apa? Jujur. Untuk melawan keyakinan orang munafik. Munafik itu mengucapkan dua kalimat syahadat tapi bohong. Ya. Maka yang kelima ini jujur untuk melawan kedustaan orang munafik. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka ucapkan sesuatu dengan lisan mereka yang tidak lahir dari hati mereka. Yang keberapa nih? 6. Yang keenam, cinta. Cinta kepada siapa? Kepada Allah. Ini roda penggerak ibadah, bahkan ruh ibadah. Cinta kepada Allah. Ya. Ada bapak-bapak di sini banyak maaf sudah berumur. Ada yang sakit stroke mungkin. Ada yang jalan pakai tongkat ke masjid, tapi nyampe juga ke masjid. Apa yang menggerakkannya? Rasa cinta dia kepada Allah. Itu menggerakkan hati itu. Ada orang tinggalnya di emperan masjid, bahkan berdempetan dengan atap masjid rumahnya, tapi nggak pernah kelihatan di masjid. Kenapa? Hilang rasa cinta dia kepada Allah. Karena yang mencintai pasti mentaati yang dia cintai, ya enggak? Seorang penyair mengatakan, fa innal muhibba liman yuhibbu yumuti'. Seorang yang mencintai akan mentaati yang dicintainya. Dan cinta kepada Allah itu sulit untuk menjauhkan seorang dari Tuhannya. Orang kalau jatuh cinta sulit move on, ya enggak? Iya. Ya, pasangannya mau beli apa aja dia mau beli. Iya, sulit dia move on. Dengan siapa? Yang dicintainya. Kenapa itu tidak kita lakukan kepada Allah? Maka kenapa orang itu gelisah ketika masuk ibadah, lalu dia tidak bisa ibadah? Dia gelisah sebenarnya. Karena dia tidak bisa jauh dari ibadah. Kenapa dia bisa demikian? Karena dia cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang bapak-bapak lagi nyetir mobil maghrib nih, macet di tol, rest area masih jauh nih. Aduh gelisah nih, keluar waktu ini, habis waktu di jalan. Ini kenapa bisa terjadi demikian? Itu tidak dibuat-buat. Itu karena hati Anda sudah jatuh cinta kepada Allah yang Anda sembah. Subuh-subuh lagi enak tidur, lagi mimpi bangun istana gitu. Ada yang mimpi lagi bertengkar dengan orang. Begitu azan subuh, bangun juga. Ke masjid lagi. Kalau terlambat bangun, kesel. Kenapa? Karena ketinggalan ibadah. Begitulah cinta. Ya. Cinta seorang kepada Allah itu akan membuat dia semangat beribadah. Ibadah yang tadinya menjadi beban, sekarang menjadi kebutuhan. Kenapa jadi kebutuhan? Karena ada rasa cinta. Gitu. Maka ibu-ibu tidak perlu gelisah ya. Ini adalah merupakan kejadian alam. Apa kira suami saya masih cinta kepada saya walaupun lesung pipi saya semuanya gitu? Tenang ibu-ibu. Itu sudah melekat cintanya, sulit move on. Ya biar umur menjadi senja tapi cintanya tetap fajar. Itu aja kepada makhluk, kenapa tidak kepada Allah?
Maka Ibnu Qayyim mengatakan begini dalam sebuah syairnya, yuradu minal qalbi nisyanukum fata'bat tiba'u 'alan nakili. Ingin rasanya hati ini melupakan dirimu, tapi cinta yang telah membentuk tabiat ini sulit berpindah kepada lain hati. Ya kan? Enak sekali syairnya ya. Nah ini kenyataan orang yang cinta kepada Allah. Coba lihat bagaimana para sahabat ketika mereka jatuh cinta kepada Allah. Nyawa mereka korbankan, harta mereka korbankan, istri dikorbankan perasaannya siap jadi janda, anak dikorbankan perasaannya siap menjadi yatim demi berjihad di jalan Allah. Ada di sini yang mau mati, ditawarkan mati? Gak ada. Sahabat Nabi tawarkan, kalian pergi jihad mati syahid surga. Yang dia tinggalkannya harta. Kalau yang miskin berangkat jihad bebannya tidak terlalu berat. Ini yang berangkat jihad Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, orang-orang kaya. Kalau kita kan sayang-sayang, udahlah kamu yang pergi jihad, aku siapkan logistiknya. Saya lagi bisnis ini. Ya kan? Sahabat enggak. Abdurrahman bin Auf dia punya dagangan, ditawar oleh pedagang lainnya karena dia jual grosir barangnya. Kata orang-orang, Abdurrahman, kami beli barangmu 2 kali lipat. Enggak. 3 kali lipat. Enggak. 10 kali lipat. Enggak. Karena ada yang bayar itu 700 kali lipat. Gila orang itu, kata dia begitu. Siapa yang bayar 700 kali lipat? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pikiran orang yang sedang jatuh cinta. Kepada siapa dia cinta? Kepada Allah. Iya. 700 kali lipat, gila ada orang mau beri segitu, kata orang-orang kepada Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf, ada Allah yang Maha Kuasa. Nah begitu contoh. Maka kalau ada anak-anak, orang tua diajak sholat dia tidak mau, ini cinta di hatinya sudah hilang. Kalau dia katakan saya cinta sama Allah Ustadz, bohong ente. Bohong. Cinta itu harus bukti. Ada buktinya cinta itu kepada Allah. Sama seperti bapak-bapak cinta kepada istri. Bapak-bapak nih bilang cinta sama istri, tapi tidak ada buktinya. Dia bilang sama istrinya, istriku sayang, ya Pak, aku cinta kepadamu sedalam lautan dan seluas lautan. Karena engkau seperti keturunan rembulan yang jalan di bumi, kata dia. Ditanya sama istrinya, uang belanja belum dikasih sepekan bang, mana uang belanja? Mana buktinya? Tidak ada bukti. Berarti Anda tidak cinta sama istri Anda. Ya enggak? Ibu-ibu juga demikian. Pak, aku sayang sekali sama bapak. Kata dia begitu. Tapi begitu bapaknya bilang, Mak, buktikan di sini, di atas ini, saya mau butuh sama ibu. Enggak, saya lagi sibuk nih, mau pergi ke kantor, kata dia. Bohong dia. Seorang wanita yang cinta suaminya, dia sudah naik kendaraan nih, dipanggil suaminya, masuk lagi ke rumah. Terlambat ke kantor Pak, biarin saja. Biarkan gajimu berkurang asalkan cintaku tidak berkurang. Guys. Iya kan, kalau terlambat dikurangi gaji kan? Iya. Nah itu cinta kepada makhluk. Maka buktikan cinta itu kepada Allah dengan taat kepadanya. Enggak juga kan kewajiban kepada suami lebih utama. Iya daripada kantor. Iya kan? Kantor kalau dipotong gaji tidak korupsi, berarti dipotong gajinya. Ada denda kan? Biarlah didenda oleh kantor asalkan jangan sampai didenda oleh Allah Azza wa Jalla. Hah? Ditunda tidak boleh. Tidak boleh ditunda. Kebutuhan suami tidak boleh ditunda. Nanti tanya jawabnya nanti ya. Nanti. Ini contoh orang itu apa? Cinta. Maka cinta kepada Allah pun harus lebih dari itu. Dan tidak banyak nanya kalau cinta kepada Allah.
Ya Allah, kenapa begini dan begitu? Tidak perlu. Anda tinggal katakan sami'na wa ata'na. Itu kepada Allah. Ya, tidak boleh banyak nanya. Ya Allah, kenapa kau syariatkan jilbab gerah di musim panas? Tidak usah nanya. Anda disuruh oleh siapa? Allah. Bapak-bapak kenapa protes? Capek Ustaz, sholat subuh terus, lagi dinginnya, lagi enak tidur. Tidak usah protes. Sami'na wa ata'na. Karena Anda mencintai Allah. Itu yang keberapa? Keenam. Ketujuh, ikhlas. Apa yang ketujuh? Ikhlas. Yang kedelapan, menjauhkan segala sesuatu yang menodai kalimat ini, yaitu menjauhi kesyirikan. Inilah syarat-syarat la ilaha illallah. Iya, menafikan yang merusak la ilaha illallah itu sendiri. Iya, menafikan merusak la ilaha illallah itu berarti menjauhi kesyirikan. Oke, ini yang harus dipahami. Agar kita semua ini tidak sekedar ikut tahlilan tapi tidak faham artinya. Begitu pulang tahlilan tadi, apa hikmah dari tahlilan, Bu? Kreseknya besar, Pak. Itu dia paham. Pernah diajarkan begini oleh kiai-kiai. Bukan jarang lagi, tidak pernah. Ya, tidak pernah. Ini mengenai syarat dan rukun kalimat la ilaha illallah. Kemudian syahadatu anna Muhammadur Rasulullah, konsekuensinya ada 4. Yang pertama, membenarkan kabar yang beliau kabarkan. Yang kedua, mentaati apa yang beliau perintahkan. Yang ketiga, menjauhi apa yang beliau larang. Yang keempat, tidak boleh melaksanakan ibadah kecuali sesuai dengan aturan dia. Yang keempat ini yang berat. Berat dilakukan oleh habaib. Berat dilakukan oleh para kiai-kiai yang tidak memiliki keinginan untuk ikut sunnah. Beribadah kepada Allah sesuai dengan aturan siapa? Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ibadah yang dilakukan oleh orang-orang ini sesuai dengan aturan siapa? Habib, kiai, tokoh agama. Itu pun tokoh yang ada di Papua, dengan Maluku, dengan Bima, dengan Jawa, dengan Bali berbeda-beda. Sampai ke Aceh sana. Iya kan? Contoh, istri lagi hamil. Ada acara apa? Acara apa? 7 bulanan. Kalau orang sini semua anak 7 bulanan ya. Daerah saya cuma anak pertama saja 7 bulanan itu. Anak kedua, ketiga, keempat tidak di7 bulankan. Tradisinya udah berbeda enggak? Bagaimana bisa dijadikan acuan agama tradisi itu? Enggak bisa. Harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah SAW diutus bukan untuk dikoleksi selawatnya, tetapi diutus untuk diikuti cara beribadahnya. Ada Nabi SAW kalau ada orang meninggal dunia, beliau geleng-geleng kepala sambil zikir tahlilan. Di zaman Nabi ada orang mati enggak? Ada. Mereka tahu la ilaha illallah enggak? Pernah dilakukannya? Kalau mereka lakukan ada penghalang? Tidak ada. Tapi kenapa tidak dilakukan? Itu pertanyaan besarnya. La ilaha illallah itu ada pada saat itu. Berarti mereka bisa lakukan tahlilan. Jamaahnya ada enggak? Ada. Kalau dilakukan ada yang menghalangi? Enggak ada yang menghalangi. Tapi kenapa tidak dilakukan oleh mereka? Orang mati ada zaman itu? Ada. Ada Hamzah, ada Utsman bin Maz'un, ada Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia. Ada anaknya Rasulullah SAW meninggal dunia. Ada cucunya meninggal dunia. Ada sahabatnya seperti Ulbah bin Zaid, Irbad bin Sariyah, dan sahabat-sahabat lainnya yang meninggal sebelum Rasulullah meninggal. Kenapa tidak dilakukan? Tapi hari ini kita lakukan. Kalau ditanya demikian, yang tersinggung pertama kali adalah tokoh agama yang biasa bawa pulang kresek ke rumahnya. Kenapa? Karena kalau ini tidak dilakukan lagi, tidak ada lagi penghasilannya.
Ini bukan agama, ini tradisi. Kenapa tradisi dibumbui agama? Dan sangat memberatkan orang yang meninggal dunia, iya enggak? Memberatkan orang yang tidak punya apa-apa sehingga harus berhutang. Tapi kami kaya Pak Ustadz. Bukan masalah kayanya, masalahnya ini dilakukan Nabi atau tidak. Itu pertanyaannya. Makanya syarat keempat, konsekuensi dari kalimat syahadatu anna Muhammad Rasulullah adalah tidak boleh melakukan sebuah ritual ibadah kecuali dengan aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Kalau bukan ikuti aturan beliau, untuk apa beliau diutus? Ya tinggal kita angkat Nabi masing-masing di daerah kita masing-masing. Papua angkat Nabi yang sesuai dengan spek mereka, ya kan? Maluku juga demikian, daerah NTB demikian, Bali demikian, kemudian Jawa demikian, Sumatera demikian. Dan tidak butuh kepada Nabi, ngapain diutus kalau tidak diikuti? Untuk apa diutus di muka bumi ini? Kalau hanya dikoleksi ceritanya, salawatnya, tapi ibadahnya pakai sendiri-sendiri. Pantasan sekarang kita ribut, iya kan? Ribut karena kita pakai aturan masing-masing. Apalagi kita yang datang ke sini ini perantau semua paling banyak, ya enggak? Perantau berarti membawa perbedaan yang begitu banyak. Maka oleh karena itu satukan dalam kalimat, jangan beribadah kepada Allah kecuali dengan aturan dan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai urusan sebenarnya. Apa yang mau diributkan? Ya kan? Kenapa Anda naikkan celana tidak cingkrang? Bukan karena mau gaya-gaya, tapi karena itu aturan Rasul. Kenapa sujud dan rukunya harus menghadap kiblat? Karena aturan Rasul. Aturan Rasul. Seandainya Rasulullah sholat menghadap ke tempat lain bukan ke Ka'bah, maka kita sholat ke tempat lain. Ya enggak? Maka itulah kenapa kita ini dituntut untuk mengucapkan dua kalimat tersebut. Di antara konsekuensi dari kalimat Muhammad Rasulullah yaitu alla yu'badallah illa bima syara'a. Tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Ada pertanyaan silakan. Ada mau bertanya? Ini udah jam 5. Fadal. Waalaikumsalam. Iya. Tidak. Dosa kecil tidak membatalkan syahadat. Dosa besar juga tidak membatalkan syahadat. Yang membatalkan syahadat adalah melakukan kesyirikan dan melakukan kekufuran. Contoh kekufuran: menghina Quran, menghina Nabi, bermain-main dengan akhirat. Itu kekufuran. Fadhal. Kita tidak berdosa. Lagian juga pajak kita dipaksa kan. Iya, yang dosa yang maksa. Kita tidak berdosa. Pawang hujan dibayar pakai uang pajak misalnya. Apakah kita yang bayar pajak ini berdosa? Enggak. Kita bayar pajak pun tidak ridho. Kita tidak ridho kan bayar pajak. Cuman kita tidak bayar pajak tidak bisa kemana-mana. Iya enggak? Yang kerja tidak bisa kerja. Yang naik motor ditahan polantas, yang naik mobil juga ditahan. Bukan hanya tidak bayar pajak, ganjil genap aja ditahan. Maka saat itulah kita dipaksa namanya. Ya, di saat kita dipaksa kita tidak berdosa. Ya, apalagi kita ridho dengan pawang hujan. Sudahlah pawang hujannya budusta lagi. Iya, namanya Mama Gufron. Ya. Sama siapa lagi satu tuh? Ya enggak tahu itu yang bisa ngomong sama malaikat. Ini orang gila. Sedon.
Hmm. Hmm. Allah. Enggak, itu perusak kekhusyuan batin. Kecuali memang dia niat dari awal datang ke masjid ini, datang sholat karena ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa. Berarti dia datang sholat karena suara. Ini bisa jatuh syirik besar. Beda halnya orang datang ke masjid ini niatnya karena Allah, begitu sampai di masjid dilirik oleh orang, lalu dia perbaiki sholatnya. Ini namanya riya. Namanya apa? Riya. Beda juga halnya dengan orang sholat niat karena Allah dari awal dan dia ingin fokus, tapi teringat dengan pekerjaannya. Ini namanya pengganggu khusyuk batin. Dan ini kalau dilawan dapat pahala justru. Syirik khafi itu adalah lahirnya riya dan sum'ah di dalam hati. Iya, dalam hati itu dia senang dipuji, dia senang disanjung, tapi niat awalnya dia karena Allah. Tapi begitu dilihat lirik orang, dia perbagus sholatnya dan seterusnya. Ini syirik apa? Khafi, tersembunyi. Sholat termasuk, itu termasuk man arada bi'amalihi dunya, termasuk syirik kecil. Ya, sholat hanya ingin dapat rezeki, bukan ingin mendapat ridho Allah. Sehingga ketika tidak dapat rezeki, yang disalahkan apa? Sholat. Padahal sholat kita bukan untuk itu kan. Sholat kita untuk cari ridho Allah Azza wa Jalla. Adapun rezeki diberi oleh Allah, itu serahkan semua kepada Allah. Ya. Silakan. Nadanya ini kayaknya semangat banget ini. Oh, dia pendam 2 bulan yang lalu, silakan. Ulang. Bismillah ketika baca. Oh, at-taubah. Taib. Terus. Nah, Masya Allah. Waalaikumsalam. Sebenarnya bukan tidak boleh membaca bismillah di surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah itu ada beberapa versi pendapat para ulama tentangnya. Kenapa tidak diawali bismillah? Pertama, karena masih ada keterkaitan dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Anfal. Maka bismillahnya mulai dari Al-Anfal. Iya. Dan itu adalah ijtihad atafan. Itu adalah ketentuan para penulis wahyu setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Ya. Apakah boleh baca bismillah? Kalau boleh silakan saja. Tetapi saya sangat menganjurkan, dan ini anjuran para ulama, yang dibaca bismillah itu yang ada awal bismillahnya. Adapun yang tidak ada awal bismillahnya seperti di tengah surat atau surat Taubah, maka cukup baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu baca. Ya. Kemudian yang kedua, kapan batas sholat tahajud itu? Yaitu sampai menjelang terbitnya fajar shadiq, menjelang subuh. Sampai mau adzan. Fajar shadiq dengan fajar kadzib itu berbeda. Misalnya adzan pertama masih sholat tahajud, masih boleh sholat witir. Tapi yang terbaik adalah sisakan waktu setelah sholat tahajud itu sebelum adzan subuh 10 atau 5 menit untuk beristighfar. Karena di antara istighfar yang diterima oleh Allah yang paling cepat adalah wabil asharihum yastaghfirun. Mereka suka beristighfar di waktu sahur, yaitu waktu sebelum subuh. Sebelum subuh sedikit. Saat itulah istighfar yang sangat
memungkinkan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya sangat dekat dengan Allah. Dan bahkan itu adalah ciri penduduk surga. Ciri penduduk surga yang masih hidup di dunia, suka beristighfar sebelum subuh. Tapi kalau misalnya terlambat bangun, mau sholat witir, ya witir aja. Witir aja 3 rakaat kalau sempat, kalau tidak sempat 3 rakaat 1 rakaat. Jelas Ibu? Barakallahu fikum. Cukup ya? Cukup ya? Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.